struktur organisasi kami termasuk orang-orang yang masuk dalam organisasi struktur tersebut akan kita sampaikan pada sore hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya minta Pak Roy Sumendan untuk memimpin doa pembukaan kita. Akan Pak. Baik, mohon izin saya akan memimpin doa sesuai dengan kepercayaan saya sebagai Kristen Protestan Markas Beratur. Amin. Pertama akan menjelaskan strukturnya. Jadi sepakat kita tahun ini kita akan kembangkan struktur organisasi Kawal Rescue Indonesia. Kemudian jumlah pengurusnya pun anggota KRI sekarang hampir 100 orang. Jadi naik 100%. Namun kita sudah membagi 100 orang tersebut ke dalam kotak-kotak struktur yang ada. Tugas ke depan nanti dari sekretaris umum, para wakil sekretaris dan kepala sekretariat segera menyusun job description-nya, uraian tugasnya. Jadi seksi ini tugasnya apa, bidang ini tugasnya apa, supaya tidak terjadi tumpang tindih atau overlap. Setelah konsep itu jadi, baru nanti kita bahas bersama. Jadi misalnya bidang penanggulangan bencana, beliau harus dengan seksi-seksinya menyusun program apa yang akan dilakukan di tahun 2023 ini. Sehingga kita ke depan sudah jelas apa yang kita akan lakukan tiap ketua bidang atau seksi-seksi. Saya bacakan susunan pengurus PRI yang sudah ditetapkan sama pengurus inti pada waktu rapat di PRI beberapa waktu. Saya bacakan sekarang untuk Dewan Pembina dan Penasehat barangkali itu masih sama ya, nggak ada perubahan. Nanti ada tambahan barangkali. Pak Roy masih, ya. dengan Priscilla sama Pak Redi Rorong. Ya, nah, itu tambahannya seperti itu. Nah, untuk yang pertama ketua umum sudah pasti Bapak Max Rulan Boseke, ketua bidang pendidikan dan pelatihan Bapak Albert Labian, ketua bidang organisasi dan tata laksana Bapak Teddy Mateus, ketua bidang usaha dan dana Bapak Victor Octavian, ketua bidang hubungan antar lembaga Bapak Donald Pokato, ketua bidang sosial Ibu Sylvia Tumakar, ketua bidang penanggulangan bencana Bapak Yahya Maramis, sekretaris umum Bapak Hieronymus, wakil sekretaris umum 1 Ibu Grace Tangkudung, wakil sekretaris umum 2 Bapak Arthur Tumbel, wakil sekretaris umum 3 Bapak Herbert Tumbel. Untuk bendahara umum adalah Ibu Lisya, wakil bendahara umum 1 Pelan-pelan Pak. Ya, pelan-pelan. Saya ulang ya. Wakil bendahara umum 1 Ibu Koni Linda Lintang, wakil bendahara umum 2 Ibu Vera Sanger, kepala sekretariat saya sendiri, wakil kepala sekretariat Bapak Peggy Mamanuan. Kita masuk di seksi-seksi di bawah Pak Albert Labian selaku bidang pendidikan dan latihan. Ketua seksi pendidikan Bapak Frans Karwan, wakil ketua seksi pendidikan Bapak Tiron Nayawan dengan anggota-anggota Amanda Otai dan Pak David Gai. Ya, yang pertama tadi Pak Frans sudah hadir belum? Pak Tiron belum hadir juga. Ibu Amanda dan Bapak David Gai ada? Bapak terus ketua seksi pelatihan Bapak Suyatno. Suyatno Dere. Pak Suyatno. Ketua seksi, wakil ketua seksi pelatihan Bapak Jabar, ya, dan anggota-anggota Bapak Vence Pereira, Christian Rotin Sulu, ada, dan Frans Moposandi. Untuk di bawah bidang organisasi dan tata laksana, di bawah bidang Pak Teddy Mateus, ketua seksi organisasi dan keanggotaan Bapak Nobi Wawor, ada?
Wakil Ketua Seksi Organisasi dan Keanggotaan Bapak Hendy Tirto Soeharto, dengan anggota-anggota Pak Dovi Laleno, Stefan Mamahit, Devi Kumangkum, Rio Sini, dan Carla Waurulu. Untuk Ketua Seksi Kaderisasi Bapak Eliezer Lisangan, Wakil Ketua Seksi Kaderisasi Jadi Balansa, ada? Terus anggota-anggotanya adalah Bapak Richard Pele dan Johan Yang. Di bawah bidang usaha dan dana bawah pimpinan Bapak Victor Fitrian sebagai berikut: Ketua Seksi Usaha Ibu Mary Leno, terus yang kedua Wakil Ketua Seksi Usaha Ibu Kedi Kuwo, dengan anggota-anggota Suryati Atik Mas Kauman, Serli Kambe, dan Indri Nawang. Untuk Ketua Seksi Dana Ibu J. Thomas, wakilnya itu Ibu Yasti Wowo, dengan anggota-anggota Berata Koil, Ivon Raranta, Mary Tengker, dan Ros Naitani. Di bawah bidang hubungan antar lembaga bawah pimpinan Bapak Romo Katon, Ketua Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Hukum Ibu Lydia Mamahit, Wakil Ketua Seksi Bapak Wezi Mandika, anggota-anggotanya Sonia Simangkor dan Wilson Bumi. Untuk Ketua Seksi Hubungan Luar Negeri Bapak Franky Boseke, Wakil Ketua Seksi Hubungan Luar Negeri Ibu Resi Sidi, dengan anggota-anggota Ibu Diana Laureta Sumakut dan Ibu Charlie Nona Diana Laureta Sumakut, dan Ibu Charlie paling tua. Di bawah bidang sosial, di bawah pimpinan Ibu Sylvia Tumatar, Ketua Seksi Bantuan Irma Pak. Wakil Ketua Seksi Bantuan Ibu Firorong, dengan anggota-anggota Leli Marike Payau, Rudi Lincewas, Emma Surwal, Revina Bogahan, Monis Tarutu, Ibu Priti Griwan, dan Nova Griwan. Ketua Seksi Kerohanian Nona Michelle Weka, Wakil Ketua Seksi Kerohanian Ibu Meke Taulit Rentas, dengan anggota-anggota Ibu Iko Nengkom, Maulin Somba, Rida Manjawson. Lalu lanjut ke bidang penanggulangan bencana di bawah pimpinan Bapak Yahya Maramis. Ketua bidang Seksi Bina Potensi Bapak Tony Tubilang. Wakil Ketua Bina Potensi Bapak Modi Ran, dengan anggota-anggota Alessandro Beno, Camelia Karawan, dan Lutfi Tuedi. Yang kedua, Seksi Tanggap Darurat dan SAR. Ketuanya adalah Bapak Andres Endu. Ya, mana lagi? Ada? Belum. Wakil Ketua Seksi Darurat Tanggap Darurat itu Yandri Kumean, dengan anggota-anggota Dedi Martin, J. Tumangken. Wakilnya Yandri Kumean. Ada di mana orang? Jen sana dia. Bukan, dia wakil Berdiri. Wakilnya sama wakilnya siapa? Mana orangnya mana? Nana jo ganti dulu.
Tahu siapa orangnya. Iya, betul. Bukan 5 orang, mau tahu siapa DP orang. Melisa, saya lanjut aja dulu ya, nanti tinggal ini ya. Melisa Bumano dan David Guntunowo. David. David Guntunowo. Oh, dapat kenal satu. Ketua Seksi Dapur Umum, Kayaknya itu dia. Joy Salmon. Salah. Wakil Ketua Seksi Dapur Umum, Ibu Reni Utoy, dengan anggota Ibu Hana Muing dan Ibu Betty Lamuing. Terus lah tapi kapalnya. Kita lanjut ke tim kesekjenan. Dodika. Ramanya itu belum. Sorry, Romi ini apa? Ketua Seksi Tawahili, Bapak Roy Kasumenda. Dengan Ketua Seksi Tawahili, Ibu Anastasia, dengan anggota-anggota Ibu Anatenda, Ros, Mana tuh anak itu? Tom Utoy, dan Sarah Tipakisuga. Lanjut ke tim kesekjenan. Ketua Seksi Tata Usaha, Heri Odulung, dengan wakil ketua seksinya adalah Ibu Bibi Wei, dengan anggota-anggota Joni Pala dan Yeni Pagalena. Ya itu dia tahu. Orang kota. Seksi Publikasi, IT dan Multimedia. Ketua seksinya Bapak Remo Mani. Wakil Ketua Seksi Publikasi, IT dan Multimedia Dave Indane. Dengan anggota-anggota Roy Paluntu, dan Bapak Evanson Manopo. Ketua Seksi yang terakhir ya, Ketua Seksi Peralatan Bapak Ferry Amantiri. Mana Ferry? Mana lagi? Oh iya, muka perahu. Oh, merah itu. Mana tuh? Yang mana pakai merah? Wakil Ketua Seksi Peralatan Coba tuh Toto Bapak Heri Siu, dengan anggota-anggota Bapak Sinyo Heri Sumangkau dan Pak Edi. Dan barangkali itu Pak yang bisa saya bacakan ada perubahan sih. Dari Bapak Ibu yang hadir ada yang tidak kepanggil ada? Ada yang kelewatkan? Yang hadir? Dari pengurus inti terkait dengan kepengurusan kita yang baru. Sekarang bapak-bapak pengurus sudah mulai usul-usul rencana apa yang akan dilakukan kami sudah mulai dipikirkan rencana kegiatan-kegiatannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mulut kami bisa berbicara saat ini. Dengan telinga kami mendengar suara nan merdu. Dengan tangan kami melakukan banyak hal. Dengan kaki kami berjalan dan melangkah. Dengan cinta kasih Tuhan kami berkumpul saling bersilaturahmi. Assalamualaikum ya akhi.
wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Betul sekali, dan kami ucapkan selamat datang di Golden Lake Resto. Dan terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Dan Iya. senang sekali hari ini saya Cipi bersama abang saya. Ranti Labihan. Luar biasa. Kita akan bersama-sama memandu seluruh rangkaian acara Halal Bihalal Pasca dan kenaikan Tuhan Isa. Yesus Kristus Kawanua Rescue Indonesia. Dikatakan sekali lagi. Betul sekali, dengan tema yang sangat luar biasa hari ini ya Bang Rendi ya, yaitu Iya. tema harmoni dalam Dalam keberagaman. Baik, Baik, kita memulai acara Halal Bihalal Pasca dan kenaikan Isa Al-Masih. Mari kita minta tuntunan daripada Tuhan yang kita percayai. Saya berdoakan menurut Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Sore ini Tuhan, menjelang malam kami berkumpul dalam acara Kawanua Rescue Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati acara ini hanya di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Amin. betul sekali. Dikatakan harmoni dalam keberagaman. Nah, ini dia yang sangat dibutuhkan Iya. juga ya Sudah dalam pasti kita semua berbeda satu sama lain. Benar sekali, tapi perbedaan itu tidak membuat kita menjadi satu perpecahan, bahkan justru malah mempersatukan kita di Dan ruangan patut ini luar biasa. disyukuri, Betul ya kan? sekali. Karena keberagaman yang Tuhan hadirkan di Indonesia luar biasa, dan ada begitu banyak bangsa-bangsa yang belajar dari Indonesia tentang keberagaman di dalam keesaan ini. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib, ya Allahku, ya Allahku, ya ajaib, ya Allahku, ya Yaitu kita sudah kedatangan para pembicara, penceramah, dan juga untuk menyampaikan ya. Kali ini sudah siapkah semua nih para tamu undangan dan penceramah kita yang sangat kita hormati sudah hadir bersama nampaknya. kita malam ini akan Betul? dilengkapi dengan ceramah atau Tausiah, betul atau sekali. juga pencerahan Betul. mengenai halal bihalal, Iya. juga pasca dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Iya, mereka- yang nanti akan disampaikan oleh 3 narasumber. Betul 3 sekali. pembicara kita yang malam ini sudah hadir bersama-sama. Baik. Siapa saja mereka, Cipi? Langsung saja kita mengundang ke atas panggung kali itu untuk pembicara kita yang pertama, yaitu Profesor Dr. Joseph M.J. Renwari. Waktu Pak, kami persilakan. Beliau hadir mewakili umat Katolik. Iya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Dr. Joseph Renwari. Baik. Kemudian pembicara Silakan, kedua, Prof. Cipi. Ya, silakan. Kami persilakan duduk. Baik, kita agak minggir kali, ntar Profnya nggak kelihatan gitu ya. Boleh. Oke, baik. Kemudian untuk pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Ali Hadi. Ustaz Bapak Ali Hadi, mohon izin. Bapak Haji Ali Hardi Betul. Kaidema. Luar biasa. Iya, yang akan memberikan ceramah Tentang berkaitan dengan halal halal tentunya bihalal. hadir untuk mewakili umat muslim. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung saja menuju ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Bapak Pendeta Dr. Stephen Rudy wow, yang silakan. akan hadir untuk memberikan pencerahan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali. Tentunya mewakili umat Kristiani. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber. 3 pembicara sudah ada di hadapan kita, dan silakan siapa yang duluan. Baik, kali ini kita akan mulai dari pembicara pertama kita, yaitu tentang Paskah, yaitu
Profesor Dr. Joseph M.J. Renwari. Iya, kami ingatkan bahwa Betul. masing-masing diberi kesempatan maksimal berapa menit? 10 menit mohon izin Bapak. Jadi kalau ada lewat-lewat, terang Iya. mau tegur. Mau diingatkan. Iya, nanti Mohon saya izin. minta bantuan Ibu Tili nanti. Izin Ibu. Iya. Baik. Tampeleng. Ya. Baik, Oke, nampaknya sudah. sekarang berikan tepuk tangan untuk tiga narasumber, tiga pembicara yang akan menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Silakan. panitia. Pertama-tama izin para senior, Bapak Haji Ali Hardi, Kiai Demak, Bapak Pendeta Stephen Rudi Palit, izinkan saya bicara pertama. Bapak Ibu, saya di Kawanua Katolik sebagai Ketua Dewan Pakar diperintahkan oleh Ketua Umum kami Pak Stefi untuk sharing mengenai Kawanua. Ya. Kawanua di dalam arti kami, terus terang sebelumnya waktu masuk ruangan ini adem bener Pak Haji. Jadi adem karena apa? Karena ada suasana kekerabatan, ya, suasana silaturahim. Betul Pak Haji, yang mau dikoreksi. Jadi silaturahim itu terdiri dari bukan silaturahmi tapi silaturahim, ya. Jadi sila itu karena kita ada saling mengikat, ada keterikatan, ya. Jadi sila itu berasal dari kata keterikatan. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita semua adalah orang atau manusia. Saya lebih suka panggil manusia karena kita bukan orang-orangan. Manusia yang lahir di Minahasa ataupun yang pernah bekerja atau tinggal atau studi di Minahasa, yang akhirnya ketika keluar merantau itu kita istilah kata kawan, berkawan. Karena satu, ada sila yang terjadi, ya. Yang kedua, silaturahim. Itu jadi kenapa wanita yang dipilih dipinjamkan rahim? Karena ternyata, mohon arahan juga Pak senior kita, itu bahwa Allah memilih seorang wanita untuk mempertahankan hidup dan mati sehingga bisa melahirkan manusia baru. Itu konsepnya. Sehingga istilahnya silaturahim, karena kita semua ini berasal dari satu rahim wanita, nggak ada yang lahir dari pria. Sehingga itulah arti silaturahim. Nah, silaturahim dan Kawanua itu sangat dekat, dan memang pengalaman saya keluar dari Manado 25 tahun, jadi SD, SMP, SMA sampai kuliah di Fakultas Ekonomi Samratulangi, kemudian datang Jakarta untuk kerja. Nah, di situ pun kalau dengar ada dari Minahasa, ada rasa persaudaraan. Meskipun dulu di Minahasa, di Manado nggak saling kenal. Ini boleh pakai bahasa Manado ini. Manado semua, iyo. Jadi orang nggak baku kenal di sana, malah sampai sini jadi apa? Jadi baku kenal. Nah, ada beberapa pengalaman yang cukup menarik yang bisa aku sampaikan di sini. Pertama, kekerabatan kita itu mulai luntur, Pak Jia. Itu waktu pemilu 2014. Waduh, kita awalnya baku baik, bersaudara merasa bersaudara, akhirnya mulai rame. Ada di WhatsApp udah keluar dan sebagainya. Nah, kami dari alumni SMA Negeri 1, ya, angkatan 86, ya, waktu itu ketuanya Pak Franky Nelwan, ya, Direktur Jaya Konstruksi. Kita coba untuk mengakrabkan kembali, ya. Caranya adalah, ini cukup menarik juga, dan ini kemudian dipakai oleh Alumando, yakni ketua panitia Natal kami pilih dari teman-teman Muslim. Ibu jadi waktu itu si Ibu Oin itu kebetulan suaminya lagi studi, Pak Haji, di sini di IAIN. Dia itu dosen di Sekolah Tinggi Islam Negeri, Pak Franky. Nah, kita pilih sebagai ketua panitia Natal, dan memang itu awalnya kontroversial. Tapi kalau kita nggak mulai, kapan akan selesai? Yang kedua, itu tahun 2019, ketika mulai 2018, ya, karena itu peristiwa Natal. Kemudian 2019, ketika pemilu mulai panas, kita adakan halal bihalal. Nah, panitianya itu di-change dari Kristen. Kebetulan saya jadi ketua panitia halal bihalal, angkatan SMA Negeri 1, angkatan 86. Kita bilang bahwa
Untuk event organizer kami sanggup, tapi untuk steering komite, untuk isi, untuk apa itu kami serahkan kepada teman-teman dari Muslim. Begitupun sebaliknya waktu Natal. Nah ini yang kita coba, dan bukan kebetulan topik yang kami gunakan sama persis dengan topik ini. Ya, harmonisasi dalam keberagaman. Dulu, kenapa kita tidak mengganti nama harmonisasi dalam perbedaan? Karena kami nggak ada bedanya. Kalau bicara Kawanua, kami satu. Ya, kalau bicara Kawanua, kami punya spirit yang sama. Sehingga ini kenapa saya bilang adem, karena memang judulnya ini sangat tepat, ya, dimana kita terus menyuarakan Kawanua, menyuarakan ya kepada khalayak ramai bahwa kami Kawanua hidup dalam harmonisasi dalam keberagaman. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, untuk beberapa pemikiran dari kami, ya, dari kajian Kawanua Katolik, ya, di bawah pimpinan Pak Stevi, ya, di mana kami selalu menyuarakan ada damai di situ. Ya, karena Paskah, mohon izin Bapak Pendeta, mohon dilengkapi lagi. Ya, memang ada damai di bumi. Bagi siapa? Bagi orang yang berkehendak baik. Kalau kita berkehendak baik, pasti ada damai di situ. Nah, Bapak Ibu, ini saya nggak tahu apakah waktu udah lewat atau belum. Dari panitia masih ada waktu kah? Ada timer? Nah, daripada tadi kita buka dengan lagu yang namanya orang Manado, kita dikenal smiling people. Yang manusia Manado smiling people. Mudah berteman, mudah bergaul. Dan juga kita adalah penyanyi-penyanyi hebat. Tadi dibuka dengan lagu. Ya, dan berikut kita penari. Setelah itu ada tarian kan? Itulah ciri khas kita Kawanua. Ya, ciri khas Kawanua, kita fun, ya, kita smiling, kita bernyanyi bareng, dan kita juga berdansa, ya, kita tahu ada Polines dan sebagainya. Karena kalau enggak bukan manusia Manado katanya yang berkumpul. Untuk itu saya mungkin karena ini kita dialog interaktif, saya dikasih kode juga oleh acara bahwa kita masih ada 4 menit. Aku mau ajak teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, untuk buka HP. Silakan. Search lagu dengan menyebut nama Allah. Yuk kita nyanyi bareng. Bareng. Ya. Karena apa? Karena arti lagu inilah kita ada di sini. Ya, kita menyebut nama Allah. Ya, karena apa? Karena yang kita cari adalah damai di hati. Ya. Iya, silakan. Kita bisa bernyanyi bersama ya, Bro. Ya. Sama-sama dong, semua juga ikut nyanyi. Nyanyi yuk. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, ada damai senantiasa hatimu. Yuk sama-sama dengan menyebut nama Allah, jalani hidup. Gantikan niatmu, jangan pernah ragu dengan menyebut nama Allah. Bulatkan tekadmu,
hidup dan matimu. Serahkanlah pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu. Karena apa? Damai senantiasa hatimu. Demikian dari saya sebagai pembuka untuk dialog interaktif. Saya kembalikan kepada MC saya. Terima kasih Bro. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bro kita. Yosef Renwarin, Betul sekali. ya, mewakili umat Katolik yang sudah menyampaikan pasca berkolaborasi dengan keberagaman Betul sekali. dan perbedaan yang menjadi indah di dalam kebersamaan kita malam ini. Setuju Bang Rati. Baik, dan kali ini kami berikan kesempatan untuk bicara kita yang kedua. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kali ini langsung saja waktu dan tempat kami persilakan Pak Haji dengan waktu yang sama. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, Patua Riwayat, Ketua Peleng. Kita senang di acara malam ini. Jadi kita dari kacil kamari sama lagi nih kita. Sampai orang Mas Sudar, tapi mama dari acara Riwayat. Orang kalau orang mati 3 malam orang malah pimekan. Kita bikin itu kerukunan keluarga Karinda itu pas pada orang yang meninggal di Bela. Kita tanahkan bikin untuk kerukunan keluarga Karinda yang berjalan sampai sekarang. Kita jadi pembina. Jadi coba kita mau menyapa dulu. Tadi ada kita ketua ini Ibu Eka kan. Jadi ada pakai apa masker baru. Kita anu sekali akrab sekali soalnya. Akrab dalam arti karena orang ketua kan. Ada sekjen jaman sekretaris. Kalau kita dulu. Itu tuan rumah Pak Max Boseke, ini lama, kawan lama. Saya waktu di DPR Komisi 5, beliau di perhubungan. Babagi di waktu Babagi ini. Sebelah ini jenderal dan kapten, mar sama itu sih. Ini Pak. Saya tahu kabar dia kapten dari muda sampai tua kapten terus. Saya pangkat. Tidak berubah. Kalau Jenderal Ivan ini orang sama-sama urus di kawan 2 kasih 1 di kawan 2 jadi 1, tapi alhamdulillah sudah jadi 1. Setelah ini kita dibalik lupa kita mesti mau sapa ini Ibu Tiri Kasenda. Soalnya kita nggak lupa betul kita ada pinjang itu oto hardtop dari Om Ance waktu kita mau kawin mau bagaya di kampung tuh. Ya, waktu itu oto hardtop yang bagus kan, pinjam ojek, pinjam toto itu. Kita pakai 1 hari, bagaya di Tondano itu oto. Pas kita kawin senyara tuh. Nah, ini cerita salam, jadi minta maaf juga. Kita waktu dapat dari kawan salah sekali. Kita dapat tugas kasih apa? Ambil halal. Pasca. Kalau acara-acara begini sana asing. Kita bahkan waktu kita pergi di Itali, kita pergi di Vatikan untuk Pak Pastor Paus untuk keluar dari atas di begitu. Apa yang dia kasih ya dalam bahasa Itali kita ingin tahu. Saya sering dengar di dalam auto juga kita tahu. Kita sempat rapi di Yerusalem, kita lihat menyaksikan bagaimana tuh ini Al-Aqsa, di sini dinding ratapan, di sebelah sini kelahiran Yesus. Jadi, saya bilang berarti dari dulu orang babak rumah ya kan, cuma ini sama dengan kita orang ini. Coba kita pe nenek moyang Kiai Mojo, yang nak buang kamari di Tondano, asingkan yang bilang dibuang. Ini Pak pahlawan perjuangan tuh. Jadi mungkin Belanda pikir tuh nih orang Kawanu, orang Tondano tuh dia mau terima tuh orang Jawa, kan ternyata diterima baik. Mungkin kalau kurang bagus tuh kan, kasih akan cek, kan laki-laki semua yang datang lapor 3 orang. Kalau yang datang orang kita tahu lahir dari mana seperti ini. Yang ada orang Jaton begitu. Begitu pendeta, umpama apa pendeta Ridel nggak datang,
Ingin tahu kalau apa? Ya, Alifuru. Ya, kalau pendeta itu tidak datang, Kiai Mojo tidak datang di Tondano. Kita orang ingin tahu, mungkin karena kita memang orang sebelah Parangkuang, tentu kita lahir di Tondano. Nah yang dua kan dari yang diasingkan kan laki-laki semua, anak 3 orang. Jadi kita lahir itu mungkin di antara kita orang ini, tapi kita tidak tahu kalau kita begini. Nah jadi itu ini kelahiran bukan kehendak kita. Semua orang lahir dalam keadaan suci bersih. Dia jadi apa tergantung lingkungannya. Orang tua, lingkungan, besar, hidup. Jadi begitu. Jadi yang mestinya kita orang memang satu. Sebab di Al-Quran kan dibilang juga, kalau saya menghendaki, saya bikin satu umat saja. Tapi saya ingin menguji umat saya, siapa yang mau mentaati saya punya karunia yang saya berikan kepada mereka. Jadi memang kita ini diuji oleh Allah untuk. Nah kembali ke hal-hal itu kan silaturahim. Silaturahim itu dari silaturahmi. Kadang-kadang sebenarnya silaturahim. Silaturahim itu jalinan kasih sayang. Jadi kalau Al-Fatihah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kalau di Kristen kan iman, harap dan kasih kan. Kita dulu kalau mau suruh nyanyi rohani kita nyanyi di sini. Tapi kan ini kita hikmah halal kan gitu. Kalau kejadian begini, pendeta dulu Domine Rondo yang tua, kita anggota DPR di sana kan. Kok ada majalah, orang sih zaman berdua orang dari sana kok satu Otto Hartog lagi bersih. Karena ini Pak itu atau orang tua. So mau nyanyi rohani kan biasa orang nyanyi rohani kan lah itu. Nah ini Pak itu banyak jaga tahan itu dari kita dari sini. Kita pernah itu kan dia bilang jiwa yang berisah yang lemah lesu. Tahu ketik mana? Tahu kita bahasa di situ tapi bilang. Abang dia nanya, baru dia senang kita ini. Begitu kalau tadi Badoa kan kita dulu. Kita waktu dia anak yang ganti Kelly. Dia tamang ini Kelly, Domine Sulawesi Utara, Kelly Rondo. Dia kan ketua Gemim seluruh Sulawesi Utara. Oh Badoa ini acara kawan Kelly. Pertama tanya pengen. Kalau kita ini berdiri berdoa, kita cuma duduk bagaimana? Enggak apa-apa, duduk kan. Nah, yang penting terus sama kemangat kan. Nah, jadi yang penting kita silaturahim itu intinya kan toleransi. Bagaimana terjadi toleransi? Ketika kita saling memahami ajaran daripada masing-masing. Kalau ada baku apa ya lebih baik tadi. Bahwa kita datang pertama jadi anggota DPR di Jakarta mulai 92. Kita sambung dengan salam sejahtera tadi. Oh ini orang di sini bilang, kalau bahasa Manado kan, siapa nggak mau tamu-tamu begitu? Mana kok bikin lain kan? Kalau kurang ini lah. Dia bilang begini, coba diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan, rahmatkan, barakatuh berkahkan. Jadi semoga selamat, rahmat dan berkah berlaku untuk kita semua. Kan adik-adik sama kan dengan salam sejahtera bagi kita semua. Dia tak tahu, dia tahu. Jadi gini dia terlalu gaduh. Ini orang boleh fanatik, harus fanatik terhadap agama. Tapi jangan fanatik buta, yang nyanda war-war mau kasih kamu si fanatik. Itu kenapa yang orang tamang dari Amerika dia bilang believe on God. Yes, I believe on God, but not church. Oh no, maksudnya kalau believe on God masuk gereja ini anda. Dia percaya Tuhan tapi tidak gereja katanya. Tapi kalau Indonesia kan lain kan kalau Indonesia. Jadi itulah silaturahim intinya itu. Karena memang orang diperintah juga dikatakan barang di mana saja kamu berada akan menjadi menapangi kehinaan kecuali kamu memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah bilang siapa yang memutus silaturahim maka dia tidak bisa mencapai surga. Maka di ajaran kita kan bilang uhuwa Islamnya, hubungan sesama Islam, hubungan waktunya sesama anak bangsa dan hubungan basaria antar manusia.
Jadi disuruh kita orang untuk menjaga silaturahmi, tapi dalam batas-batasnya. Ini ada agama, akidah, ibadah, muamalah. Dibagi 3. Akidah itu keyakinan, ibadah itu ibadah sesuai. Sudah memang given, ini given, ini tidak bisa dirubah-rubah. Orang sholat maghrib, isya, ya orang. Kemarin waktu di acara Todano, Tolur, orang bikin acara lain, sendiri pasca, sendiri halal bihalal. Kita bilang kalau begini, apa dalam bentuk apa ini pasca? Bentuk seremoni atau ritual? Kalau ritual, itu bakal jaga. Orang ini boleh campur. Orang ritual kan ibadah pasca kan, orang. Kalau begitu kita bilang sediakan tanpa nilai yang kuat di umat Islam supaya jangan makin campur. Ini boleh toleransi dalam ibadah. Itu ibadah menurut aturan masing-masing. Tapi orang saling pakai mengerti. Kalau itu orang misalnya mau makan, raya makan, malah kita kasih ingat apa kita pertama. Yuk ini tapi Gubernur Sulawesi Utara dulu yuk ke sana kan sama-sama orang DPR provinsi, DPR Jakarta sama-sama tulus. Jadi kita bilang mau makan, yuk adu lu kan. Ada kan kalau Kristen kan ada begini kan. Kalau orang kan cukup Bismillah kan, so Bismillah sudah so dengan nama Allah. Jadi sudah boleh makan. Kalau yang Kristen kan pakai DP seremoni kan doanya gitu. Jadi fatwa riwayah ini saja. Kenapa sekarang jadi halal bihalal? Karena waktu Bung Karno mengalami kesulitan dulu menyatukan ketika Belanda serang terus tahun 48, Bung Karno tanya Pak Kiai Wahid Wahab, bagaimana ini kita mau kumpulin tokoh-tokoh ini orang so baku jauh ini gara-gara ini Belanda ada serang begitu orang. Berbagai cara silaturahmi, jangan yang aneh supaya orang hanya halal bihalal. Padahal di Arab nggak ada ini halal bihalal itu bukan kalimat Arab, itu nggak ada konstruksi kalimat itu nggak ada. Cuma orang di Indonesia, di Malaysia aja nggak ada. Memang bukan bahasa DP kata-kata Arab, tapi DP kalimat bukan kalimat Arab. Halal bi halal, halal bi dengan halal. Jadi halal dengan halal, baku halal kan. Jadi ini Indonesia kan ada jadi itulah jadinya halal bihalal. Tapi intinya ya silaturahmi. Cuma ya kasih ingat dan kita ini ada 2 menit lagi. Jadi tapi orang bersyukur orang Kawanua karena Sulawesi Utara memang kejadian dulu kali baku ajar gereja yang masjid dulu muncul itu solusi kerjasama antar umat beragama KKSAB yang hanya berujung dengan orang semua bersaudara. Dan waktu itu boleh bagus hidup. Bayangkan di kejadian ini waktu merapat KSAB di Manado dari Rade ada Kuala Jambatan Nusa Haji dengan Pandeta Sobat Abang Haji ada pakai kain, Pandeta ada pakai biasa kan. Kami ke Jambatan Nusa kan mesti bawa potong Kuala baru untuk jualan tofor. Serta dengar Haji bilang kalau gitu kita yang kasih angkat tuh kamera taruh kain, angkat kain, nggak pakai celana, pakai celana dalam kan tuh Haji. Jadi taruh, pendeta dukung jangan jadi ada pakai cap tuh jas, jadi bahan dukung. Apa jalan? So di tengah Kuala. Pendeta bilang, Haji mungkin tidak percaya. Siapa? Ada pendeta naik haji. Ini boleh kalau di Mekah Madinah itu langsung boleh diperiksa ada agama Islam. Kalau kena Islam ini boleh masuk. Ada. Ini boleh yang kena terpali. Tuh sekarang kan haji pendeta naik haji. Kalau itu tentu kan yang tidak percaya. Kalau Yesus kan dibaptis di Sungai Yordan kan. Karena kalau tidak percaya kalau pendeta dibaptis oleh haji kan, ya nggak bisa. Nah, sekarang kita baptis banget. Kalau jadi kalau dia, jadi sampai boleh baptis hidup begitu kan? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dulu. Ini sama-sama. Kita
Sekarang sama-sama berarti. Mana tuh? Sekali lagi pakai tangan. Lagu itu, ada tuh. Ini Debbie dan tanya kita lagu apa? Saya bilang lagu Tuhan Bimbo. Bimbo. Mari kita serupa di menyanyi Tuhan ya, sekali dia menyanyi Tuhan ya. Sekarang menyanyi sama-sama. Nah. Kasih semua tahu di lagu. Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, kemana aku mencari untuk Dengan segala doa Engkau jauh Tuhan, tempat aku berteduh, Di mana aku mengeluh, di mana aku mengeluh dengan segala dengan segala doa. Sama-sama. Aku jauh, engkau jauh. engkau dekat. Aku jauh, engkau dekat. Engkau dekat, aku dekat. Hati adalah cermin, Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa. tempat pahala dan dosa berlalu. Dengan segala doa. Oke, terima kasih sekali lagi pakai tangan untuk Haji Ali Hadi Kiai Demak dengan celoteh-celoteh. Yang luar biasa bisa menyegarkan langsung ya. Iya, Semua iya. langsung tertawa. Tapi benar juga yang bilang Pak Haji bahwa memang kita tuh kalau di Islam ya Pak Haji, maksudnya untuk halal bihalal itu tidak bukan dengan bahasa Arab, tapi memang tadi apa baku halal ya Pak Haji. Baku halal tadi luar biasa. Baik, kita langsung saja menuju ke pembicara berikutnya. Iya, Bapak Pendeta Dr. Stephen Rudi Palit akan menyampaikan berkenan dengan kenaikan Salmasi Tuhan Yesus Kristus, dan silakan 10 menit sekarang. Silakan. Baik, terima kasih pada MC. Terima kasih untuk panitia yang telah mempercayakan untuk saya dapat bisa berbicara di harmoni dalam keragaman. Tentunya boleh kita beri aplaus dulu untuk acara ini. Tepuk tangan dulu tentunya semuanya. Tadi Pak Haji duduk, Pak Prof. Yosef berdiri. Saya boleh berdiri juga ya, atau duduk aja ya. Baik, saudaraku, ini penting untuk kita juga bisa diskusikan perihal tentang kenaikan Isa Al-Masih. Sedikit secara terminologi ya, secara etimologi daripada Isa Al-Masih. Isa itu merupakan penyebutan dari bahasa Yunani eisos, pengalih bunyian dari bahasa Ibrani Yehosua atau Yosua yang arti menyelamatkan. Kemudian secara simantik, similiar dalam Syria Barat, mereka menyebut nama Iso, Syria Barat. Kemudian Syria Timur dari umat Nasrani, yang kemudian mereka menyebut dengan nama Isa. Dan pelafalan inilah yang kemudian dalam agama Islam, dalam bahasa Arab disebut Isa. Demikian juga dengan Al-Masih, itu dari Kristus. Dalam etimologi Yunani, Kristos, yang menerjemahkan kata Hamasia dari Ibrani, dari bahasa Ibrani Hamasia. Dan kemudian dari Syria mereka menyebut The Halmasi, yang kemudian dalam bahasa Arab juga agama Islam menyebut Al-Masih.
Nah itu kenapa kita menyebut kenaikan Isa Al-Masih itu sama artinya dengan kenaikan Yesus Kristus. Itu saja sebagai prolog daripada terminologi dari Isa Al-Masih tersebut. Nah, kemudian bicara tentang kenaikan Yesus Kristus, tentunya berpulang kepada kebenaran yang hakiki, absolutely di dalam Alkitab tentunya. Mohon izin Pak Haji dan Pak Prof, saya menyampaikan tentang makna, ya, meaning of daripada kenaikan Yesus Kristus itu sendiri. Yang tentunya yang pertama adalah penggenapan dari apa yang juga dia katakan, bahwa setelah dia mati 40 hari setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri bahkan terakhir kepada 500 orang. Tercatat secara literal harfiah yang ada di Alkitab, di Kisah Para Rasul dan Korintus juga mencatat itu, bahwa kemudian dia terangkat ke surga, disaksikan. Perhatikan kata ini, disaksikan oleh murid-murid dan orang-orang tersebut, terus naik ke atas dan kemudian menghilang. Dan itu jelas tercatat. Oleh karena itu saudaraku, mari pahami kenapa dia naik ke surga. Yang pertama tentunya adalah sesuai dengan janjinya untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah Yesus juga berdasarkan kitab Ibrani, dia menjadi pembawa syafaat, perantara kita. Dan yang ketiga tentunya ini yang kita bicarakan hari ini tentang pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini merupakan pribadi yang bersama dengan kita, menemani kita, yang kemudian disebut dengan Parakletos atau penolong, yang juga disebut dengan penghibur. Dan Yesus berkata, aku tidak akan biarkan engkau hidup seorang diri saja atau sebagai yatim piatu, karena aku akan mengirimkan kepadamu penghibur atau penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam artian ini saya menghubungkan atau mengkorelasikan dengan tajuk acara harmoni dalam keragaman. Ini sangat-sangat tepat sekali, karena kenapa? Roh Kudus sedang bekerja di antara kita, melakukan karya nyata. Oleh karena itu, Kawanua Rescue Indonesia, walaupun dari berbagai agama dan juga denominasi gereja yang ada, kita harus sepakat bahwa kita harus tetap berada di dalam kebersamaan ini, ya. Dan juga saya tarik kembali hubungannya atau korelasinya dengan tajuk acara ini, harmoni dalam keragaman. Kalau secara etimologi Yunani, harmoni itu kan dari harmonia. Dalam bahasa aslinya itu kesesuaian atau kesamaan, atau juga bisa disebut kebersamaan. Jadi tepatlah hari ini acara harmoni dalam keragaman, ada paskanya, ada halal bil halal, dan ada kenaikan. Karena kenapa? Kesesuaian itu tadi, di dalam harmoni itu. Oleh sebab itu, memaknai perbedaan itu, maknailah secara harmonia, secara kebersamaan, kesesuaian atau kesamaan. Saya juga sedikit mengutip yang dikatakan oleh Peter M. Senge di tahun 92 dengan buku yang dia karang, yaitu The Fifth Discipline, di mana dia menguraikan tentang organisasi. Dia mengatakan begini, banyak organisasi yang bertahan di abad 21 karena organisasi belajar, yang kemudian terminologinya menjadi organisasi pembelajar. Dia katakan bahwa banyak organisasi hancur karena organisasi tidak mau belajar. Nah, Peter M. Senge ini dalam buku The Fifth Discipline ini, dia menguraikan organisasi pembelajar itu timbullah 5 sistem. Yang 5 sistem disiplin yang kemudian dikenal bukunya itu The Fifth Discipline ini. Saya mengutip dua hal saja. Ya. Dua hal yang pertama, share vision. Saya percaya Ketua Umum Kawanua Rescue Indonesia sudah share visinya. Tepuk tangan dong. Share vision. Sama dengan ketua kita, Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua, yang cantik jelita, aduhai luar biasa Ibu Enrique. Telah men-share visinya yang kemudian dirangkumkan dalam kebersamaan bersama, dan kemudian diejawantahkan yang kita harus lakukan secara bersama, baik dalam melangkah, dalam berkarya, dalam berbicara, dan dalam berpikir. Dan itu kemudian disebut dengan share vision. Yang kedua adalah saya kutip tentang thinking system. Dalam buku The Fifth Discipline itu oleh Peter Senge itu, dia mengatakan tentang thinking system. Mari kita berbicara berpikir sistem.
Dua hal ini saya kutip untuk saya masukkan ke dalam keragaman ini. Kalau semua kita berpikir sistem, maka kita tidak akan tercerai-berai, maka kita tidak akan secara egosentris untuk menekankan keinginan pribadi, karena di dalamnya kita berpikir sistem. Boleh sama-sama dengan saya katakan berpikir sistem. Lagi berpikir sistem. Karena bicara rescue itu tidak mudah. Bicara rescue ini bantuan tidak hanya menyasar Islam saja, Katolik saja, atau Kristen saja. Tetapi di sana ada Hindu, ada Buddha, ada kepercayaan Konghucu dan lain sebagainya. Jadi kalau rescue ini, kawan rescue Indonesia berpikir sistem dan kemudian sudah share vision, maka apa yang tidak bisa dilakukan oleh kawan rescue Indonesia? Pasti bisa dilakukan. Dan asasnya kembali kepada harmoni dalam keragaman. Ya, ratusan suku, ribuan bahasa, kemudian menjadi satu di dalam keragaman Indonesia yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu, yang terbungkus dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pengisi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Kawanua Rescue Indonesia, yang terus menggelontorkan dan menghadirkan yang namanya harmoni dalam keragaman. Dan ketika Yesus pun mempercayakan Roh Kudus kepada saya dan saudara, wajib bagi kita untuk hidup dalam harmoni keragaman. Saudara-saudaraku, Pak Ketua Umum KRI, saya mengutip di dalam Matius 5:16 berkata begini, hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Dalam etimologi Yunani yang disebut dengan poslampo atau light society, terangmu bercahaya, itu dalam bahasa asli itu poslampo, ya. Posnya itu terang, lampunya itu bercahaya. Yang kemudian diejawantakan, diterjemahkan dalam King James Version, dalam Alkitab bahasa Inggris, light society. Let your light so shine. Hendaklah terangmu bercahaya. Dan kalau kita mau terang kita bercahaya, tidak ada kata lain selain kita harus memakai satu kata, yaitu kasih. Kasih itu harus melekat secara dalam kehidupan kita, dan kita harus ejawantakan kasih itu di dalam harmoni keragaman, sehingga ketika terjadi bencana, ketika terjadi permasalahan yang perlu ditolong, yang perlu dibantu, mata kita tidak melihat lagi perbedaan, tetapi yang ada kasih yang timbul untuk menolong sesama. Saudara-saudaraku, saya begitu semangat berbicara ini karena ada Pak Haji, ada Pak Prof. Ya, sungguh importasi yang sangat luar biasa. Tetapi bagi saya pribadi mau katakan kepada organisasi apapun, kalau kita pakai proses yang disebut dengan organisasi pembelajar yang melahirkan 5 disiplin tadi, yang 2 saya sudah kutip, yaitu self vision dan juga thinking system, maka saya percaya harmoni dalam keberagaman itu bukan hanya di mulut, tapi diejawantakan mendarat dalam aplikasi Kawanua Rescue Indonesia. Amin. Selamat melakukan harmonisasi di dalam tubuh Kawanua Rescue Indonesia, sumbangsi aksi aktif untuk NKRI. God bless you all. Boleh menyanyi? Ini dia, karena tunggu-tunggu ini. Coba main di dua. Main di dua. D. Kalau mau nyanyi mesti berdiri. Mohon izin, Haji. Oh, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, pernah ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Indonesia. Amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong anaknya. Yang setuju katakan amin. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Balik di baik gua dulu ya. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong kawan rescue Indonesia. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan memberkati kembali pada Yesus. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Ya, ketiga orang hebat ya narasumber kita malam hari ini. pertama kita ucapkan terima kasih untuk Profesor Dr. Yosef Yosef. Mubarin, Kemudian juga Bapak Haji Ali Hadi. Hardi Kiai Demak, dan Bapak Pendeta Dr. Stephen Betul sekali. Rudi Halid. Iya, kita akan melanjutkan dengan prosesi kegiatan berikutnya. Ini tidak Iya. akan ada dialog, mohon izin Ibu Bapak karena Ya, ini monolog saja. monolog. Betul. Dan kita lanjut di dalam doa syukur. Iya. Masing-masing membicarakan mendoakan satu pokok doa yang sudah ditetapkan oleh panitia. Iya. Profesor Dr. Yosef akan berdoa untuk bangsa dan negara, terutama untuk memasuki pelaksanaan pemilihan umum dari prosesnya di tahun ini sampai dengan 2024. Kemudian Bapak Haji akan berdoa untuk keberagaman dan kebersamaan di negara kita Indonesia, dan Bapak Pendeta akan berdoa untuk kepengurusan Kawanua Rescue Indonesia. Baik, kalau gitu kita mulai dulu doa yang pertama. Silakan Profesor Dr. Joseph. Izin saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita hening sejenak. Kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang agung, Allah yang akbar, Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang kami yakin dan percaya tidak akan meninggalkan kami. Hari ini, malam ini adalah merupakan suatu malam kegembiraan, di mana kami di sini berkumpul bersama untuk menyuarakan damai, menyuarakan keberagaman, tapi tetap harmoni, menyuarakan bahwa kami ini Kawanua yang selalu baku-baku sayang, baku-baku baik, baku-baku perhatikan.
ini adalah merupakan warisan yang kami dapat dari nenek moyang kami. Kami sangat bersyukur atas segala sesuatu yang kami rasakan. Dan ini tertuang pada malam yang indah ini, di mana kami semua mau membagi waktu kami untuk datang berkumpul, memikirkan Indonesia, negara kami yang indah ini, negara yang merupakan berkat bagi kami, di mana kami lahir, hidup, dan berkarya di negara ini. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang Maha Murah, Maha Rahim, berkatilah para pemimpin kami, baik yang sedang memimpin saat ini, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para bupati, gubernur, kepala-kepala daerah, para menteri, dan semua siapa saja yang berusaha untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia damai, Indonesia menjadi Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang menjadi negara yang terdepan di antara negara-negara yang lain. Berkatilah mereka ya Bapa, berikanlah kesehatan badan, kekuatan kepada mereka, agar supaya dalam membuat kebijakan-kebijakan mereka selalu dinaungi oleh karya kasih-Mu, dinaungi oleh Roh Kudus yang ikut menerangi, sehingga apapun kebijakan itu selalu berpihak kepada rakyat. Apapun kebijakan itu selalu mendatangkan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia makin baik dan Indonesia makin bisa bersaing di antara negara-negara yang lain. Berkatilah juga para warga Indonesia, terutama juga kami di perkumpulan Kawanua. Apapun agama kami, apapun status kami, apapun etnis kami, berikanlah kami kesejahteraan. Hindarkanlah dari segala mara bahaya, sakit penyakit, godaan setan dan iblis, sehingga kami bisa selalu mempererat, merekatkan tali persaudaraan kami dalam suatu konsep harmoni dalam keberagaman. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sebentar lagi kami akan masuk ke tahun pemilu, tahun 2023-2024. Semoga kami bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Semoga siapapun dari Sulawesi Utara yang terpilih akan memberikan gambaran, akan memberikan contoh bagi pemerintah-pemerintah daerah di provinsi, kota, kabupaten yang lain. Semoga mereka semua terhindar, semoga para pemimpin yang terpilih nanti juga terhindar dari korupsi yang merupakan setan yang bisa menghancurkan negara ini. Semoga kami semua dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang selalu menghargai keberagaman. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk lagi. Saya akan berdoa menurut agama Islam, dan inilah yang saya katakan, untuk menjaga silaturahmi itu perlu saling memahami. Jadi kalau tadi kan berdiri perintah tutup mata menyerap, tapi umumnya begitu, tutup mata. Kalau Islam tidak, buka mata. Kalau orang semayang, ruku, sujud, itu orang dia turun itu tanpa sujud. Yang dimulai dia sama-sama, dimulai tutup mata, dimulai. Jadi kalau bahasanya wajah itu wajah dia, hadapkan wajahmu kepada wajah Allah. Nah, jadi kalau sementara berdiri, sementara duduk, ya duduk. Nah, jadi kalau orang saling mengerti, maka terjadilah toleransi, terjadilah silaturahim, bagaimana yang kita harapkan dengan tema pada hari ini. Mohon maaf, saya mau berdoa, selain saya antar dengan bahasa agama, kita mau pakai bahasa Tondan. Dari kita kasih yang dari kecil sampai mata kita bahasa Tondan. Nanti mahasiswa kita akan baru di Manado, baru datang di Jawa. Jadi sekamati mau jika salah-salah kalau bahasa Melayu. Jadi kami mulai doa dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم على محمد العظيم تقبل منا دعانا صلاتنا صيامنا قيامنا ركوعنا. Ya Allah ya Rahman, ampun mana atas terima kasih lakir si wangko niki ini arabu yang apa nih niki mina sugul yang acara nih kawanua Rescue Indonesia dan terima kasih lakir kan niki acara pakwela atau kayo maafu acara itu jaga utemi yang kali besar. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan, ampun ringan-ringan lakir kasih lokan dinasioma yang atau Tuhan dari satoro le kopi sini kai ampungan kai banyak kasih lokan ni sari ampungan ni banyak kasih lokan ni kai yang pengen atau Tuhan ini mamali penasalan yang kekuatan kayalah kaki waringan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampun pada atas, ampun ringan-ringan, kama-kama temi nekei, yang kali rasa, yang kawan, nekei nuria yang ini, saya pitai mana balik, saya oki, saya urang sepuyun, saya tanam lakwaya, atau nekei tur antemi dalam bangun yang patah tuan ini, mulai tekan kayu kiwaringan. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampun malam atas. Kawan, nepa turuk mene tu amai, satu toro, tu kata-kata renumi, mamu ali masa asane, mane kisimarar neki masa, neki kawanua, Tumbenang, kawanua Sulawesi Utara, kawanua Indonesia, otoro masa samaya. Itu kata-kata renumi, siapa ni penurut mene tu amai, itu maleleosan masalah-sawangan tomo-tomonan baku-baku baik, baku-baku tolong dan baku-baku tongkat. Ya Allah, lakar yang perkewenkan tentu kau punya kekuatan ini kau lebih tahu siapa wangun kau dekai. Jadi itu kau sanggulan doa aku ini kemudian mengekitlah firmanmu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat dan jauhkan kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pakat Tuhan pakai lahiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jemput semua kita berdiri. Doa terakhir, boleh yang berdiri silakan. Makasih banyak for Tuhan bebaik petoran semua. Orang malam ini sudah kumpul di hotel di restoran Golden Leaf Kelapa Gading di acara harmoni dalam keragaman. Dan orang semua sama-sama sudah dengar apa yang pembicara sudah sampaikan dalam perspektif Paskah, perspektif halal bil halal, dan juga perspektif kenaikan Isa Al-Masih. Orang sudah banyak dan tentunya orang mau sama-sama komitmen untuk paling tidak orang mau pakai untuk orang kehidupan. Sekali lagi orang mau bilang makasih banyak Tuhan kehadiran lewat kuasa Roh Kudus di tempat ini yang berkati orang semua, yang solawat orang semua. Orang percaya bahkan pun orang pulang selesai dari tempat ini, orang mau bawa kasih Tuhan untuk orang mau ejawantakan sesuai dengan kebenaran firman. Hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikan hatimu diketahui oleh orang banyak. Saat ini tolong berdoa khusus untuk Kawanua Rescue Indonesia, sebuah organisasi Kawanua yang telah Tuhan percayakan untuk berkarya di tanah rantau, khususnya yang ada di DKI Jakarta. Dan biarlah karya nyata yang telah mereka canangkan dengan visi yang ada, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil jo apa yang dorang sorancang. Khusus untuk Ketua Umum Bapak Max Boseke, Tuhan Engkau berkati beliau, bahkan keluarga, istri dan keluarga, Tuhan berkati keluar masuk keluarga ini.
Beliau sebagai orang yang sosial yang begitu luar biasa memperhatikan kaum marginal dan juga orang-orang lain. Oleh karena itu berkati Ketua Umum Kawan Reski Indonesia dan seluruh jajaran kepengurusan yang ada di KRI ini. Biarlah mereka menjadi organisasi pembelajar yang berpikir sistem dalam mengejawantakan dorong visi, dorong bekerja dalam bukti nyata. Tuhan berkati sekali lagi orang semua Kawan Reski Indonesia, dan Tuhan juga berkati orang semua. Makasih banyak, Tuhan baik, dan biarlah orang sama-sama baku-baku baik, baku-baku sayang, baku baking pandai, baku-baku tolong, dan baku-baku bantu. Makasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus orang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, dan sekali lagi orang kasih pakai tangan untuk 3 narasumber. Profesor Yosef, Haji Ali Hardi Kedemak, atau Pendeta Dr. Stephen Rudi Palit. Dengan kasih dan hormat kami silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Semoga dirimu, semoga nafasmu diri boleh rapatkan. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Silakan Mbak Reni, kita kembali lagi akan bersama-sama seperti lagu yang tadi saya nyanyikan, bahwa alhamdulillah untuk orang Muslim ini alhamdulillah artinya bersyukur ya, karena kita semua dalam kebersamaan yang sangat luar biasa malam hari ini ya. Sekalipun kita berbeda-beda, tapi kita semua satu. Betul sekali. Boleh sekali lagi gali refnya ya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Indah sekali kebersamaan kita malam hari ini, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Buat Anda semua yang berada di sini juga terima kasih. Baik Kakak Rimbi, kali ini kita mau apa? Tadi kita sudah mendengarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, Betul sekali. yang menguatkan dan membawa kita kepada suasana yang mengalami kebersamaan di dalam keberagaman, harmoni dalam keberagaman. Dan saatnya Cibi kita akan beranjak kepada momen kegiatan atau acara selanjutnya. Iya. Kita akan mendengarkan sambutan. Kali ini sambutan akan disampaikan oleh Yang pertama dengan kasih kami dan Ketua Panitia. langsung saja kita sambut ini dia, Ibu Mary. Bu Mary, silakan. Wow, segar sekali kali ini Bu Mary dengan memakai baju orange ya. Wow, silakan Ibu. Selamat malam untuk kita semua yang telah hadir dalam acara Kawan Nuwa Rescue hari ini yang bersemakan harmoni dan keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah bisa mengizinkan saya berdiri di atas panggung ini, menghantarkan panitia untuk perayaan Paskah halal bihalal dan kenaikan Isa Al-Masih yang dijadikan satu di dalam Kawan Nuwa Rescue Indonesia. Terima kasih untuk para pembicara kita pada malam hari ini yang begitu hebat, Bapak Prof. Joseph, Bapak Haji Ali Kiai Demak, Bapak Pendeta Stephen Rudi Palit. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh
kepada Bapak Ketua Umum Kawanua Rescue Indonesia yang telah memilih dan mengizinkan saya menjadi Ketua Panitia untuk perayaan besar kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para tamu undangan yang datang. Di sini ada Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua yang kami sapa dengan kasih, Ibu Angelika Tengker, Ibu Sekretaris Kerukunan Keluarga Kawanua, Ibu Teci, dan kita tahu bersama bahwa 2 tahun kepengurusan ini di K3 itu dipimpin oleh Sri Kandi K3. Tepuk tangan untuk Sri Kandi K3. Kami sapa dengan penuh kasih Ibu Tilika Senda, selamat malam Tante, Bapak Yan Maringka, Bapak Reni Ronrong sebagai Ketua Kawanua Sedunia Indonesia, Bapak Ivan Pelealu, Bapak Steve sebagai Ketua Umum Kawanua Katolik, dan seluruh Ibu Yola Lariwa sebagai salah satu tokoh Kawanua juga, dan seluruh tokoh-tokoh Kawanua dan hadirin yang hadir pada malam hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat menikmati acara yang disuguhkan oleh Kawanua Rescue Indonesia yang bertemakan harmoni dalam keragaman. Kita tahu bersama Kawanua Rescue ini bekerja untuk membantu korban-korban bencana. Makanya kita pakai tema harmoni dalam keragaman, karena nggak mungkin Kawanua Rescue Indonesia membantu cuma agama Kristen aja atau satu suku tertentu. Untuk itu kita pakai tema harmoni dalam keragaman. Terima kasih, selamat mengikuti acara kita pada malam hari ini. Mari orang semua happy-happy. Tidak lupa juga kami mengucap terima kasih kepada dari Basarnas yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Maaf terlambat sebutnya. Terima kasih, selamat malam kepada kita semua. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pakatuan wo pahalawirang. Di ujung sambutan saya mengundang semua panitia. Kita mau menyumbangkan suatu lagu supaya dapat tahu siapa-siapa ini panitia. Ya, silakan. Kami panggil dengan penuh kasih. Siaplah Ibu Ketua. Seluruh panitia diundang ke sini untuk menyanyi. Seluruh panitia. Oke, baik, ini dia para panitia kita hari ini sangat luar biasa ya Kang Randy ya. Iya, boleh silahkan bergabung ke atas panggung.
juga. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan Bali. Dan kali ini sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Kawanua Rescue Indonesia. Dengan hormat kami silakan Bapak Max Boseki. Kita berikan tepuk tangan untuk Kawanua Rescue Indonesia. Ngomong apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekian Demak, Pak Profesor Dr. Yosef, Pak Dr. Stefan Palit, kemudian yang kami hormati Pak Yan Maringka, Pak Maijen Ivan Pelialu, Pak Reni Rorong, Pak Hernando, Deputi Bina Potensi Basarnas, dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan halal bihalal pasca dan kenaikan Isa Al-Masih diadakan di Golden Leaf, yang saya lihat tamu-tamunya cukup banyak, dan sekali lagi puji Tuhan bahwa cuaca hari ini sangat mendukung untuk kita melakukan kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, itu terkait dengan tradisi setelah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, umat Islam mengadakan silaturahim, bermaaf-maafan supaya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan antar manusia tetap tercipta dan makin meningkat. Hablul minallah dan hablul minannas. Begitu juga tentunya dengan pasca dan kenaikan Isa Al-Masih juga terkait dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah penyelamat, kemudian nanti akan datang ke dunia pada hari kiamat. Di Islam pun diajarkan demikian. Jadi pada hari kiamat nanti yang datang itu Isa Al-Masih, Nabi Isa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi sekali lagi pada hari ini kita bersyukur bahwa dengan pertemuan ini semangat kebersamaan kita melalui kegiatan Kawanua Rescue Indonesia bisa benar-benar terwujud, terutama orang wong-wong Kawanua. Orang harus bersatu, kompak, solid, kebersamaan, kekeluargaan harus tetap kita ciptakan. Sedikit saya singgung tentang Kawanua Rescue Indonesia bahwa dilatar belakangi oleh rasa prihatin, rasa ikut merasakan kegiatan-kegiatan terkait dengan bencana yang terjadi di Indonesia, terkait dengan bagaimana kita membantu pemerintah, membantu korban-korban akibat terjadi bencana. Kita ketahui bahwa bencana di Indonesia tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita malahan prediksi. Gempa tektonik tidak bisa kita hindari karena Indonesia berada dikelilingi oleh lempengan bumi. Terjadilah gempa tektonik, malahan bisa terjadi tsunami. Di Indonesia juga berada pada cincin api, gunung api Pasifik, Ring of Fire, yang mengakibatkan terjadinya bencana gunung meletus. Ketiga, Indonesia pun tidak lepas dari masalah hidrometeorologi yang mengakibatkan hujan ekstrim dan panas yang ekstrim. Hujan ekstrim kita kenal dengan La Nina, itu bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor dan seterusnya. Kemudian yang panas ekstrim yang sekarang kita harus mulai siap-siap karena diperkirakan Agustus nanti puncak-puncaknya panas ekstrim yang kita kenal dengan El Nino. Nah, untuk itu tentunya pun Kawanua Rescue Indonesia sudah mulai
pelan-pelan berusaha untuk membantu kegiatan-kegiatan bila terjadi bencana. Kawan Waris Indonesia melaksanakan tugas menyangkut 3 manajemen penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Itulah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pra-bencana kita konsentrasi kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi. Jadi bagaimana mengurangi upaya-upaya kita, bagaimana mengurangi resiko terjadinya korban apabila bencana. Kemudian di fase tanggap darurat, Kawan Waris Indonesia punya tim SAR, punya tim rescue yang sudah terlatih, yang dilatih oleh Basarnas, punya tim dapur umum, punya tim medis, dan punya tim trauma healing. Trauma healing ini jadi kalau ada bencana, korban-korbannya ada Pak Pendeta, ada penyanyi, orang Manado kan jago-jago tuh. Ada pelawak, mereka lah yang melakukan pendekatan kepada korban sehingga traumanya itu bisa hilang. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami mohon dukungan, support sehingga ke depan Kawanua bisa kelihatan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, tentunya melalui kegiatan-kegiatan Kawanua Rescue Indonesia. Terakhir kepada panitia yang dipimpin oleh Mary Vendor, saya ucapkan terima kasih. Acara ini sangat bagus kata tamu-tamu itu di depan, karena berbeda dengan acara-acara yang lain. Mudah-mudahan acara ini pun bisa memberikan makna dan manfaat yang baik bagi pengurus Kawan Waris Indonesia maupun bagi orang-orang Kawanua yang berada di perantauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sudah bersiap nampaknya, dan kali ini berikan simbol 1, 2, 3. Kemudian berikan jempolnya untuk Kawan Waris Indonesia. Wow. Oke, baik. Iya, sudah selesai fotonya? Ada, Pak. Mohon izin tetap di depan. Kurang satu gaya ya. Oh, masih. Ya. Galeri. Kamera. Kurang semangat, Pak ya, Ibu. Semangat. Komando. Komando. Siap. 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. KRI. Keren. Iya. Baik, silakan. Terima kasih dan kami Bapak untuk Saling bersalaman. Bapak Ibu juga boleh datang ke depan. Iya. Salam-salaman kami silakan. Baik, untuk para undangan juga kami undang. Baik.
91. Dani Rotin Sulu. 1, 2, 3. Baik, selamat.
masih nomor muda ini. Masih nomor Nomor 9. 9. Nomor 9. Joyce Salmon. Joyce. Dulu nih fotografer, mana fotografer? Oh ya. Kenapa? Joyce bilang cabut lagi karena ini hadiah dari dia. Oh gitu. Keren, keren. Baik, terima kasih kakak. Kita cabut lagi nih. Siapa tahu Baik. jatuh ke kita kan. Iya, emang kita ada nomornya, kita nggak registrasi. Nomor berikut 99. 99. Atas namanya datanya hampir terakhir begini. 99. Claudia Paruntu. Ibu Claudia. Baik, ini dia. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan dong untuk pemenang door prize kita. Ini ada 2 nih ya. Atas nama Michael Nainggolan. Bapak Michael Michael Nainggolan. Oke, ini diberikan dulu dan baik. Dan sekarang untuk Kali ini untuk selamat kita aduk-aduk sampai bawah ya. Oke. Lanjut. Kenapa? Nomor 95. Namanya adalah Lopati, Loputi atau Lo Putih ini ya. Oke, ini diserahkan oleh ketua langsung. Baik, selamat sekali lagi. Sebelum kita berhenti dengan kelas kita malam hari ini, saya mau mengajak semua warga muda untuk Ayo yang mau bergabung boleh. Kita mau berbarang ke pojok-pojok nih bersama malam-malam ya. Ibu ketua lenggang coba lenggang, goyang-goyang goyang, lenggang patah-patah, menari bocor-bocor, irama tari-tari. Lenggang-lenggang coba lenggang, goyang-goyang coba goyang, goyang pica-pica, menari bocor-bocor, itu irama bocor-bocor. Lihat tuh baju orange, lihat dia body, kurang sama dengan Marilyn Monroe. Lihat tuh baju orange, lihat dia begoyang, kaki tangan melayang-layang. Goyang kiri, goyang kanan, putar lagi, maju lagi sama Dora, apa bocor-bocor. Sama dengan Luna Maya. Lihat tuh baju kuning, lihat dia begoyang, kaki tangan melambai-lambai. Goyang kiri, goyang kanan, maju lagi, mundur lagi, rame-rame, bocor-bocor. Goyang kiri, goyang kanan, maju lagi, mundur lagi, rame
Nomor 27. 27. Yang ada, Bu. 27. 27. Ferry Manampiring. Ferry Manampiring. Pas banget ya, luar biasa. Yang akan menyerahkan adalah 1 jam. Ini jamnya luar biasa loh. Iya, oke. Oh ya, ini katanya mohon bertiga para pembicara narasumber untuk memberikannya. Dan kita boleh bersiap 1, 2, 3. Wow, selamat sekali lagi. Iya. Iya, banyak selamat sekali lagi untuk Ibu Angelika dan juga Ferry yang sudah Terima memperoleh kasih untuk ketiga grand prize dari kawan Warnes ke Indonesia berupa